Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video tentang jenis-jenis kecelakaan di laboratorium. Perkenalkan, nama saya Suci Ahmadani. Perkenalkan, nama saya Adinda Safira. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Chandra. Perkenalkan, saya Naura Sabutia. Jenis kecelakaan di laboratorium yang pertama adalah tergelincir dan jatuh. Tergelincir dan jatuh adalah cedera umum yang berhubungan dengan pekerjaan di laboratorium. Lantai licin setelah mengepel atau tersandung benda di lantai adalah penyebab umum jatuh dan terpleset. Adapun akibat kecelakaan kerja terpleset dan terjatuh adalah yang pertama cedera ringan seperti memar dan lecet ringan, yang kedua cedera berat seperti patah tulang, dislokas atau pergeseran tulang, dan cedera otak. Untuk pencegahan kecelakaan kerja akibat terjatuh dan terpleset adalah yang pertama memasang penanda peringatan digunakan untuk memberi peringatan, diletakkan di tempat yang mudah terlihat. Yang kedua menggunakan alas kaki yang tepat, alas kaki digunakan untuk mencegah terpleset saat berjalan. Dan yang ketiga adalah pengecekan dan pemeliharaan konstruksi lantai, dilakukan secara berkala untuk menghindari hal-hal yang membahayakan yang dapat terjadi agar bisa ditangani. Jadi dapat disimpulkan kejadian terpleset dan terjatuh dapat terjadi pada pekerja dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Hal tersebut dapat mengakibatkan cedera yang ringan maupun cedera yang serius. Dalam kondisi tersebut dapat ditangani dengan memberi peringatan serta selalu waspada terhadap lingkungan sekitar agar tidak terjadi kejatuhan atau terpleset ketika melakukan kegiatan di dalam laboratorium. Kecelakaan kerja yang kedua adalah mata terkena cipratan zat kimia berbahaya. Percikan setiap bahan atau zat kimia berbahaya yang mengenai mata bisa menyebabkan dampak tertentu, misalnya iritasi mata dan kemerahan. Namun, tidak semua jenis bahan kimia pasti mengakibatkan gangguan mata yang serius. Bahan kimia seperti alkohol dan hidrokarbon biasanya hanya menyebabkan iritasi, mata merah, dan perih. Sementara percikan zat kimia dengan kadar asam tinggi atau mengandung alkali bisa mengakibatkan kerusakan parah pada kornea atau selaput bening terluar saat terkena mata. Ini biasanya terdapat pada cairan pembersih. Oleh karena itu, gangguan penglihatan seperti penglihatan buram atau tidak fokus akibat mata yang terkena bahan kimia pun bisa berbeda-beda untuk setiap kasusnya. Jika mata Anda terkena cipratan zat kimia di laboratorium, Anda harus segera melakukan pertolongan pertama dengan membilas mata dengan air bersih yang mengalir selama minimal 15 menit. Jangan membilas dengan cairan penawar seperti cuka karena bisa semakin mengiritasi mata. Dan setelah membilas, segera periksakan ke dokter mata. Jenis kecelakaan laboratorium yang ketiga adalah ledakan dan kebakaran di laboratorium. Laboratorium memiliki potensi kebakaran yang cukup tinggi akibat dari beberapa sifat bahan kimia di laboratorium yang bisa menyebabkan kebakaran, ledakan, dan mudah menyala apabila bereaksi dengan zat tertentu, sehingga tindakan pencegahan merupakan upaya terbaik dalam mencegah terjadinya kebakaran dan meminimalisir resiko-resiko yang ada. Beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melabeli bahan kimia dengan tanda bahaya yang benar dan sesuai agar pengguna tidak bingung selama melakukan percobaan dan lebih berhati-hati lagi. Yang kedua, memberi label penanggalan bahan kimia saat sudah dibuka. Yang ketiga, mencatat inventaris setiap bahan. Yang keempat, menyimpan bahan kimia di tempat penyimpanan yang tepat dan sesuai. Apabila terjadi kebakaran, maka staf laboratorium atau pengguna laboratorium pada saat itu wajib mengambil apar yang disediakan di ruangan. Cara menggunakannya adalah melepas pengat pada apar lalu mengecek tekanan atau daya semprot apar di udara. Setelah itu, arahkan selang ujung apar pada sumber api lalu tekan dan tunggu sampai api padam. Demikian video jenis-jenis kecelakaan di laboratorium dari kelompok 3. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.